Pemerintah Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, melaksanakan musyawarah desa khusus Musdesus pembentukan Koperasi Desa Kopdes Merah Putih Gabuswetan. Acara yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Gabuswetan tersebut terlaksana dengan aman dan lancar. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikom mengabarkan. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saya sebagai pembicara akan membacakan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua nanti mengumumkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, mengandung ibuku, bangsa dan tanah air, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Aku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Hadirin sekalian, bahwa program ini adalah program percepatan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Dengan percepatan ini, dengan tujuan tidak ada lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa. Itu yang harus dipahami. Dengan tujuan percepatan ini, maka hari ini kebetulan jadwal untuk Desa Gabuswetan untuk melakukan Musdesus pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang sebentar lagi nanti akan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Gabuswetan dan akan mendapatkan arahan baik dari oleh Pak Camat atau oleh pendamping desa. Itu yang akan lebih lanjut. Intinya untuk mempersingkat waktu, saya lebih merespon lagi terkait dengan adanya pembentukan ini, karena dengan tujuannya jelas bahwa ke depan masyarakat Desa Gabuswetan akan diuntungkan dengan adanya Koperasi Merah Putih. Tidak perlu ada kekhawatiran bagaimana apa yang akan terjadi. Semua sudah dipikirkan oleh para ahlinya. Dan kebetulan kalau ada tayangan itu tentang Koperasi Merah Putih, itu apa-apa sih usahanya, bagaimana cara mendapatkannya, itu yang dia. Semua sudah diatur. Terkait bahwa kami adanya tugas untuk percepatan pembentukan, maka dengan persiapan yang sangat sederhana ini kami laksanakan karena kepatuhan kami patuh dan nurut atas perintah yang di atas. Ya, Ustaz. Nah, itu saja yang perlu, dan karena apa? Nilai positifnya lebih banyak daripada pembentukan dengan Koperasi Merah Putih. Karena tentu, kenapa? Yang namanya koperasi itu adalah sekumpulan manusia yang berpikiran sama, satu tujuan. Itu yang perlu dipahami. Tapi setidaknya kami akan mengingatkan, barangkali nanti juga diperjelas oleh PD, Bapak pengurusan ini harus keterwakilan ada 30% keterwakilan gender, baik di pengurus ataupun di pengawasnya. Yang saya di sini melihat ada dua tokoh yang saya tahu mengerti tentang administrasi. Kalau berkenan nanti kami tidak intervensi, tapi kami memberikan saran karena kami ada keterbatasan tentang manajemen. Artinya khusus tentang ekonomi. Maka saya di sini melihat ada dua orang yang pernah berkecimpung di ekonomi itu. Pertama, saudara saya, bukan saudara semata, bukan, tapi teman saya, Mas Arif, itu di UPK. Tentu pengelola keuangan. Saya lihat lagi di sini ada Mas Warif, dulu di KPR. Artinya mereka nggak, kalau berkenan, ya terserah ini masyarakat bro. Tapi kalau berkenan,
salah satu di antara beliau ada yang mewakili saya atau menjadi anggota saya, karena pengawas itu ex officio, kepala desa harus punya anggota. Nah, kalau berkenan kami punya 2 orang pilihan itu yang menurut saya nanya duduk sana, tapi tidak memaksakan kehendak. Hanya pandangan saya supaya saya jadi pengawas yang berat, karena ada ahlinya. Kan segala sesuatu dipegang pada ahlinya harusnya. Ketika dipegang pada bukan ahlinya, kata Nabi itu usahakan curhat. Kalau yang ingin banyak, tapi yang kemampuannya kadang-kadang yang perlu dipikirkan. Kepada Ibu yang saya hormati, Presiden Prabowo melalui nomor 9 tahun 2005 menginstruksikan untuk pembentukan atau percepatan pembentukan koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Kurang lebih kelurahan dan desa di Indonesia ada 40.000. Di Indramayu ada 309 ditambah 8 kelurahan, jadi 317 desa kelurahan harus segera membentuk koperasi merah putih. Apa sih koperasi? Saya kira sudah bisa Bapak Ibu pahami, karena dulu di desa ada yang namanya koperasi di desa, kurang lebih seperti itu. Tetapi koperasi merah putih yang digagas oleh Presiden kita lain, karena permodalan, teknis dan lain-lain akan diatur oleh negara. Yang terpenting kita menyiapkan pengurus yang amanah, jujur, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, mengerti perkoperasian. Sekali lagi, mengerti perkoperasian. Ketika nanti Bapak pemimpin Musdesus, Pak Ketua BPD mengarahkan siapa yang mau ikut, angkat tangan tapi tidak mengerti koperasi, berarti kejujurannya kan sudah ditandatangani. Jadi satu syaratnya cuma 3. Yang pertama jujur dan amanah. Kedua mengerti perkoperasian. Ketiga disiplin dan tanggung jawab. Jadi tidak ada ijazah, tidak ada umur. Siapapun boleh menjadi pengurus koperasi merah putih. Bagaimana sih koperasi merah putih? Sedikit saya terangkan bahwa permodalannya insya Allah kurang lebih 3 miliar dari pemerintah. Tapi dengan catatan koperasi sudah terbentuk. Terbentuknya satu melalui musyawarah desa khusus dulu. Tidak serta-merta misalnya Pak Kubu menulis anggota kepengurusan langsung disetorkan ke notaris, tidak bisa. Karena di situ harus disampaikan melalui Musdesus. Musdesus yang berkewenangan adalah Ketua BPD dan perangkatnya. Jadi Presiden menginstruksikan untuk segera percepatan pembentukan koperasi merah putih. Dengan instruksi ini, Pak Kubu menyarankan kepada BPD untuk segera bermusyawarah. Makanya pada hari ini musyawarah desa khusus untuk alhamdulillah sudah terlaksana dan mudah-mudahan akan mendapatkan pengurus yang terbaik yang bisa menjadi amanah. Dan tentunya sekali lagi tujuan dari koperasi ini adalah mensejahterakan masyarakat Gabus Sweta. 3 miliar dikasih modal, dikasih wadah. Nanti setelah ini, setelah terbentuk pengurus, didaftarkan ke notaris yang sudah ditunjuk, dan notarisnya sudah yang bersertifikat koperasi. Jadi tidak sembarang notaris bisa mengeluarkan akta pendirian koperasi. Jadi saya titip kepada masyarakat semuanya di sini, nanti musyawarah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi syaratnya 3 gampang. Silahkan mendaftar jadi pengurus. Pengurus ada 5, minimal 5. Harus kacil pengurus itu ya. Di samping pengurus ada juga di atasnya yang namanya pengawas, dewan pengawas. Dewan pengawas yang pertama adalah ex officio kubu atau kepala desa, jadi tidak bisa digabung. 2-nya adalah pendampingnya, tapi salah satunya harus wanita. Begitu juga dengan pengurus, minimal 1 wanita ada di pengurusan koperasi. Di samping ada pengurus, ada juga yang namanya pengelola. Pengelola ketika dikasih uang, dikasih modal, itu 3M adalah modal awal. Mudah-mudahan nambah, tidak berubah 3M ya Bapak sekalian.
silakan tunjuk pengelola nanti rapat internal di kepengurusan usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini silakan bentuk pengurus yang amanah dan jujur, kemudian mengerti perkoperasian, ketiga disiplin dan tanggung jawab. Jangan berpikir nanti ke depannya bagaimana dari nanti dipikirkan kemudian. Yang pasti instruksi Presiden adalah percepatan pembentukan operasi merah putih. Mudah-mudahan nanti Musdesus yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua BPD akan menghasilkan pengurus-pengurus yang kredibel yang bisa menjaga amanah dari Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan instruksi Presiden ya, nomor 9 tahun 2025 bahwa desa itu sekarang diwajibkan untuk membentuk koperasi desa merah putih dan ditentukan waktunya itu maksimal sampai bulan Juni harus sudah terbentuk. Nah sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari juknis yang ada, itu ada model koperasi baru, pembentukan koperasi baru, kemudian ada revitalisasi, kemudian pengembangan koperasi yang sudah ada. Cuman kelihatannya kalau kita berbicara koperasi yang sudah ada, kelihatannya kita tidak memungkinkan, karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, karena memang kita sudah melaksanakan Musdesus ini sudah 2 desa. Yang pertama itu di Desa Kedungdawa, kemudian yang tadi pagi itu dilaksanakan di Desa Trunten Wetan. Alhamdulillah kedua desa yang sudah dilaksanakan itu berjalan dengan lancar, walaupun memang dalam pemilihannya itu lumayan cukup alot dan lama. Karena biasanya kita kan Musdes itu paling lama ya 1 jam. Tetapi ternyata di desa dua desa yang sudah ada itu berlangsung sekitar 3-4 jam. Nah, rupanya memang masyarakat itu antusiasnya beda. Karena memang kita tekankan yang pertama adalah untuk sosialisasi. Sosialisasi juga harus melalui undangan terbuka. Itu bisa lewat medsos, lewat Facebook, lewat Twitter dan lain-lain, itu terbuka. Artinya apa? Artinya kita mengharapkan keterlibatan semua unsur masyarakat yang ada, supaya jangan sampai koperasi ini terkesan dikondisikan oleh desa, karena ini adalah milik masyarakat. Jadi kalau misalnya kita berbicara lembaga yang sudah ada di desa seperti BUMDes, kalau BUMDes itu milik desa, milik pemerintah desa, modalnya dari pemerintah desa, dari APBD. Kalau ini langsung beda. Dan kepemilikannya itu untuk masyarakat. Sampai-sampai ini dibuat juknisnya. Jadi dari instruksi Presiden kemudian turun menjadi juknis. Juknisnya sampai pembentukannya aja sudah ada. Jadi kalau misalnya kita lihat dari juknisnya itu ada ada penayangan video, kemudian ada pemilihan ketua sidang dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kita berbicara juknis yang ideal, mungkin bisa sampai 1-2 hari Pak baru selesai. Cuma karena memang instruksinya itu kita pembentukan. Jadi kalau pembentukan yang penting kita cari saja dulu. Masalah lain-lainnya bisa diurus nanti. Nah kemudian mekanisme penamaan koperasi. Nah, penamaan juga ditentukan. Misalnya ini desanya Desa Gabus Wetan, berarti koperasi Desa Merah Putih Gabus Wetan, kecamatan juga. Karena memang ada beberapa desa yang sama Pak. Misalnya ada Desa Kedung Ungu itu ada di Kerangkeng 1, di Anjatan 1. Berarti ujungnya harus ada kecamatannya. Nah, kita semuanya rata, semuanya harus ada nama koperasi Desa Merah Putih. Nah ujungnya bisa nama desa, bisa kalau misalnya ada desa yang sama berarti nama kecamatan. Gitu. Nah kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Pak Uwo ya, untuk kepengurusan
Nah, untuk kepengurusan kita itu minimal 5. Ini sebenarnya pengurus inti. Pengurus inti yang nantinya akan masuk di akte notaris. Karena tadi kan masalah penamaan itu juga nanti notaris. Kemudian pengurus nanti kan bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang ada. Misalnya harus menyiapkan KTP, kemudian NPWP dan lain-lain, itu juga harus disiapkan. Kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa pengurus koperasi ini tidak ada batasan. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan pendidikan. Yang penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Umum. Yang penting pertama mengerti tentang perkoperasian. Nah, karena sebelumnya juga KUKU sudah sosialisasi di kecamatan, ternyata di Gabus Wetan banyak senior, Pak. Banyak senior yang sudah paham sekali dengan koperasi. Artinya kita meminta belajar, meminta arahan itu sangat gampang sekali karena memang pelakunya masih ada dan masih hidup. Bagaimana koperasi supaya bisa berkembang, bagaimana unit usahanya supaya bisa berkembang dengan baik. Yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan desa Gabus Wetan. Intinya begitu. Kemudian juga di sini ditekankan bahwa adanya keterwakilan perempuan. Nah, jadi kalau misalnya pengurusnya 5, itu ada ketua, kemudian wakil ketuanya 2, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Nah, wakil ketua itu nanti kesananya dalam perjalanan nanti akan membidangi bidang-bidang yang ada. Nanti itu akan diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang nantinya setelah pembentukan akan diadakan rapat kembali khusus pengurus. Nah, jadi sekarang itu kita fokusnya pada pembentukan dulu, pengurus inti dulu. Kemudian juga pengawas. Pengawas juga tadi sudah disinggung oleh Pak Guru, tapi itu nanti akan dikembalikan kepada forum. Apakah modelnya voting atau aklamasi atau musyawarah mufakat itu terserah, karena kita kewajiban desa dan BPD dan kecamatan itu hanya membentuk saja, membentuk koperasinya. Kemudian ketika nanti ada ART, walaupun ada koordinasi, nanti itu akan ditentukan oleh pengurus internal. Nah, tadi ya, jadi karena ini untuk masyarakat sehingga ini berdiri sendiri, kita mandiri. Kalau koperasi itu mandiri, jadi tidak ada intervensi dari kecamatan, tidak ada intervensi dari desa maupun pemerintah yang ada. Jadi silakan gali potensi desanya, cocoknya apa usahanya supaya paling tidak untuk bisa berkembang lebih baik. Karena sebelumnya sudah pernah ada koperasi, alhamdulillah di sini maju. Paling tidak kita bisa menyampaikan sesuatu yang sudah dulu gitu. Nah, kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan, pengurus itu tidak ada batasannya, kecuali itu yang tidak boleh adalah kubu saudara semeda Pak ya. Jadi bapaknya, kemudian anaknya, kemudian saudaranya, kakak atau adiknya, itu tidak boleh. Seluruh perangkat desa, kubu dan perangkat desa. Kemudian unsur pimpinan lainnya yaitu BPD. Jadi ini murni kita kesepakatan masyarakat. Nah, kalau desa hanya sebatas menyampaikan apa yang sudah ada. Nanti untuk teknis rapat-rapat berikutnya nanti akan dilaksanakan secara internal. Nah, kemudian nanti musyawarahnya dipandu oleh Bapak Ketua BPD. Entah nanti itu bentuknya pemilihan atau aklamasi, terserah. Nanti itu kita tentukan bersama. Jadi bukan kita di sini yang menentukan. Nanti bapak-bapak di sini, bapak ibu sekalian yang menentukan. Nah, setelah ada pembahasan nanti dipandu oleh Bapak Ketua BPD, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu apakah setelah pemilihan atau sebelum pemilihan. Nah, itu disepakati dulu Pak Ketua BPD ya. Jadi supaya nanti bapak-bapak sekalian ini paham apa yang dimusyawarahkan.
Jadi jangan sampai datangnya saja kemudian selesai udah. Jadi paling tidak masyarakat di sini mengerti koperasi itu seperti apa, kemudian mekanisme seperti apa, dan tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa Gabus Wetan. Kepada kita semua menginjak acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Rabbana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa narhamna lana bil khasisina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa khusus tentang pembentukan operasi desa Merah Putih Desa Gabus Wetan dengan ini dibuka. Milyanto untuk pemilihan ketua terus bersihin dulu. Ketua terpilih ya berdasarkan hasil voting yang ada, itu suara yang terbanyak diraih oleh Bapak Milyanto ya dengan perolehan 25 suara, 50% dari jumlah pemilih. Ya, dengan demikian untuk ketua terpilih F1 adalah Bapak Milyanto. Ya, berdasarkan perolehan untuk pemilihan wakil ketua bidang usaha, maka suara terbanyak diraih oleh Ana Nur Jana ya dengan perolehan 13 suara. Wakil ketua bidang anggota, wakil bidang anggota Ibu Kartini Nurhayati, sekretarisnya itu Bapak Wisnu, dan ini terjadi draw untuk bendahara. Nah, maka harus pemilihan pemilihan pengurus koperasi Merah Putih Desa Gabus Wetan ya telah berjalan dengan lancar. Tadi dan terpilih susunan pengurusnya, yang pertama sebagai ketua adalah Bapak Milyanto, dan ya, sebagai wakil ketua 1 bidang usaha Ibu Ana Nurjana, sebagai wakil ketua 2 bidang anggota Ibu Kartini Nurhayati, sebagai sekretaris itu Bapak Wisnu Sanjaya, dan sebagai bendahara Bapak Waktono. Untuk itu kelima orang segera mengirimkan bukti ya KTP ya, silakan nanti ke desa itu sampaikan. Kita selanjutnya Pak Milyanto, kalau yang terpilih ini dikoordinir KTP-nya harus koperasi Merah Putih Desa Gabus Wetan, maka terpilih sebagai ketua Bapak Milyanto, sebagai wakil ketua 1 ya bidang usaha maka Pak harap Ibu Ana Nurjana, sebagai wakil ketua 2 bidang anggota Ibu Kartini Nurhayati, sebagai sekretaris Wisnu Sanjaya, dan sebagai bendahara itu Bapak Wartono. Dengan ini tepat pukul 15.38 hari Selasa tanggal 20 Mei, pas dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan akan membangkitkan perekonomian warga Desa Gabus Wetan. Saya resmikan untuk pengurus Koperasi Merah Putih Desa Wetan sesuai dengan formatur terpilih. Terima kasih. Dengan demikian acara Musdesus ini telah selesai. Untuk itu kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sesuai dengan akhlak dan tuknis, pertama kita tetap mendaftarkan membuat akta notaris sebagai akta pendirian. Kedua, setelah ini kami harapkan ada rapat musyawarah pertama pengurus untuk membuat rancangan kerja ke depan supaya kita terarah, dan kami pemerintah desa tentunya akan mensupport apa yang menjadi agenda pengurus itu, baik bidang usahanya dan lain sebagainya. Dan kami tentunya pemerintah desa sudah siap memberikan fasilitas terkait kebutuhan lahan yang untuk kepentingan koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, untuk kepada pihak pengurus koperasi ini, apa saja yang mau disampaikan?
Ya tentu sesuai agenda dan anjuran bahwa harus percepatan. Percepatan itu harus cepat ada rapat musyawarah, menentukan itu dan membahas area teknis. Agar ada kejelasan ke depan terkait misalnya sisa usaha itu untuk apa dan penghasilan itu dari mana. Maka presentasinya dibahas di rapat pertama ini. Oke, aku tadi kan sudah terlaksana tuh secara pemilihannya, secara musyawarah dan voting. Nah, dari awal sampai akhir Pak Kubu kan sudah ikut bersama mereka. Nah, apa tanggapannya untuk proses pemilihan? Baik, pertama karena tidak ada intervensi, bahkan kami pun sudah memohon kepada Pamong Desa dan BPD tidak sebagai pemilih agar menjadi kondusif supaya tidak ada prasangka tidak baik bahwa pemilihan ini dikondisikan. Kami plus agar masyarakat menyaksikan. Artinya ini sudah transparan, sudah berjalan dengan Dan secara tidak ada teknis, intervensi. tidak ada intervensi ya. Ucapan kepada pihak yang terpilih Pak Kubu. Ucapan pertama terima kasih kepada semua pihak warga masyarakat Gabus yang hari ini telah membantu untuk mensukseskan Musdesus pembentukan panitia atau pengurus koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua kami mengharapkan dan menaruh harapan kepada pengurus bahwa ke depan lebih baik dan lebih maju untuk perekonomian warga masyarakat Desa Gabus Wetan itu sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Kubu? Saya kira sementara itu tentunya kami akan memilih Dewan Pengawas yang punya kredibel dan punya kemampuan agar jalannya organisasi koperasi ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Terima kasih Pak Kubu. Sama-sama.